Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejawat dokter, dokter spesialis anak, guru besar di seluruh Indonesia. Kali ini kita bertemu kembali pada online simposium Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang kali ini mengangkat topik yang lekat sekali dengan praktek sehari-hari kita, yaitu obesity in children, what should we know? Dan bersama kita sudah hadir narasumber para pakar di bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Cut Nurul Hafifah, spesialis anak konsultan, yang nanti akan menyampaikan topik mengenai dietary sugar intake and in its relation to obesity among school-age children. Yang kedua, sudah hadir narasumber kita dari Kementerian Kesehatan, Direktorat P2PTM, Kemenkes RI, Dr. Soitawati, Master of Epidemiology, yang nanti akan membawakan strategi pengendalian konsumsi gula dalam pengendalian penyakit tidak menular. Selamat siang, Dr. Cut, Dr. Soitawati. Selamat siang, Terima Dokter. kasih. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir pada online simposium IDAI kita pada siang hari ini. Baik, sebelum memulai online simposium ini, saya akan membacakan aturan online simposium terlebih dahulu. Jadi online simposium ini akan berlangsung selama 120 menit. Peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan yang langsung dapat dikirim selama pemaparan materi berlangsung melalui kolom chat. Untuk sejawat dokter dan dokter spesialis anak diharapkan untuk tidak absen pada kolom chat. Kemudian, jika peserta online simposium mengalami kendala dalam streaming suara ataupun video, silakan mematikan fitur kamera atau off-cam. Materi akan dibagikan pada saat sesi diskusi, dipersilakan untuk mengunduh pada perangkat Bapak Ibu dokter sekalian. Kemudian untuk mendapatkan SKP, dimohon dapat mengikuti online simposium ini minimal 60 menit. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesuai dengan panduan dalam online simposium. Sebelumnya kami akan membacakan terkait dengan edukasi etik. Jadi sesuai dengan anjuran IDI dan IDAI, pada setiap seminar atau simposium perlu disegarkan masalah etika kedokteran. Berikut adalah penyegaran etika kedokteran dengan mengambil fokus pada pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, baik fisik maupun psikososial sosial kultural pasien, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat. Cakupan dari pasal 12 ini adalah yang pertama, setiap dokter wajib memandang seorang klien atau pasien sebagai manusia utuh atau holistik, berwujud kesatuan biopsikososial, kultural, spiritual, dan bertindak dalam pelayanan kesehatan menyeluruh atau komprehensif untuk mendukung terwujudnya derajat kesehatan individu dan masyarakat yang optimal dengan cara melakukan intervensi medik terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kedua, setiap dokter wajib menghargai kearifan lokal dan berperan sebagai agen perubah ke arah masyarakat yang lebih baik, damai, adil, dan sejahtera berkat kepemimpinan transformatif yang dimiliki, sesuai dengan kompetensi dokter yang tertera dalam dokumen pendidikan kedokteran. Yang ketiga, dalam aspek promotif, seorang dokter seharusnya bertindak sebagai advokator atau pemberdaya masyarakat melalui pengorganisasian mereka, baik melalui pendidikan kesehatan, perbaikan lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya agar dapat membantu masyarakat mampu memilih pola hidup sehat dan semakin lebih sehat lagi. Keempat, dalam aspek preventif, seorang dokter seharusnya bertindak sebagai pemberi pelayanan, pendidikan kesehatan, dan perlindungan pencegahan supaya klien dan keluarganya tetap dapat sehat, terhindar dari resiko atau sumber penyakit. Kelima, dalam aspek rehabilitatif, seorang dokter seharusnya bertindak untuk mengembalikan dan memulihkan fungsi gangguan disabilitas atau kecacatan, serta keterbatasan gerak sosial,
termasuk mencegah stigmatisasi dan ketimpangan sosialnya sehingga tercapai kualitas hidup yang layak. Keenam, dalam aspek paliatif, seorang dokter khususnya pada pasien yang tidak akan tersembuhkan, walau segala upaya medik dilakukan, wajib mengupayakan kenyamanan pasien agar jangan sampai tersiksa atau menderita karena penyakitnya sehingga terjunjung nilai kemanusiaannya dan akhirnya wafat secara bermartabat. Berikut adalah contoh perilaku dokter yang melanggar pasal ini. Misalnya yang pertama tidak merawat dan menangani anak diare dengan gizi buruk dan anemia defisiensi besi secara komprehensif. Yang kedua, tidak menindaklanjuti penanganan anak stunting karena malnutrisi kronis dengan komprehensif. Demikian penyegaran etika kedokteran kali ini. Semoga dapat diamalkan dalam praktek kedokteran yang kita jalankan sehari-hari. Selamat mengikuti seminar dan semoga bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dalam menjalankan praktek kedokteran. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung saja mendengarkan paparan dari narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Narasumber pertama adalah Dr. Cut Nurul Hafifah, spesialis anak konsultan, yang akan menyampaikan topik mengenai dietary sugar and its relation to obesity among school-age children. Dr. Cut Nurul Hafifah ini adalah staf di Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM, dan juga staf di Cluster Riset Human Genetic IMERI FKUI. Beliau menamatkan dokter umum, dokter spesialis anak, dan konsultan di FKUI. Kemudian beliau juga menyelesaikan clinical attachment in inborn errors of metabolism di Groningen. Dan ini organisasinya juga beliau aktif sebagai Sekretaris IDAI Cabang DKI Jakarta dan juga anggota dari UKK Nutrisi Penyakit Metabolik serta Satgas dari ASI IDAI. Baik, mungkin langsung saja saya persilakan kepada Dr. Cut untuk memaparkan materinya. Saya persilakan waktu dan layar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada IDAI yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Yang terhormat, guru besar, senior, dan sejawat sekalian, hari ini saya akan menyampaikan fokus terutama kepada asupan gula dan kaitannya dengan obesitas pada anak usia sekolah. Ini adalah topik yang akan saya bicarakan, pertama mengenai obesitas pada anak, kemudian prevalensi obesitas yang semakin meningkat setelah pandemi COVID-19, diagnosis tata laksana obesitas pada anak, serta asupan gula sebagai kontributor terhadap kejadian obesitas anak. Definisi obesitas sendiri adalah kondisi kelebihan massa lemak tubuh. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perubahan pada kehidupan kita, termasuk pada anak-anak sekalian ya. Ini ada datanya di tahun 2021 ketika COVID dimulai di awal 2020, kita lihat BMI anak-anak pada usia 3-5 tahun, 6-11, kemudian 12-17 itu cenderung mulai naik ya. Bahkan sekarang kita menyebutnya sebagai endemi. Jadi terjadi epidemi obesitas pada anak pasca pandemi COVID-19 ya, karena semakin banyak anak-anak yang datang dengan kegemukan. Kelompok anak usia sekolah ini merupakan salah satu kelompok yang lebih beresiko ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini sangat mengubah kebiasaan mereka sehari-hari. Dari tadinya misalkan harus bangun pagi, harus jalan ke sekolah, kemudian ada aktivitas fisik di sekolah, kemudian pandemi COVID-19 merubah anak-anak tersebut lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah, sehingga aktivitas fisiknya berkurang dan asupan kalorinya tidak berubah ya, sehingga resiko untuk menjadi kegemukannya lebih tinggi. Faktor-faktor yang berpengaruh tidak hanya faktor biologis ya, tetapi juga ada faktor psikologis dan sosial atau lingkungan ya, seperti misalkan asupannya lebih banyak, lebih mudah mencari makanan karena tinggal menggunakan gawai untuk pesan makanan melalui aplikasi ya. Kemudian juga sedentary lifestyle, mungkin
sekolahnya cuma jadi sebentar, cuma 4 jam gitu. Sisanya mereka punya waktu yang lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain di dalam rumah seperti bermain game ya. Mengapa penting mencegah obesitas pada anak? Adalah karena eh, anak yang obesitas, maka resiko untuk mengalami obesitas pada usia dewasanya lebih besar ya. Ini ada apa namanya proyeksi kalau dia obesitas pada usia 2 tahun, maka kalau tidak ditata laksana, maka pada usia dewasa 59% anak yang mengalami obesitas ini akan terus mengalami obesitas hingga dewasa ya. Nah, ini ada data yang lain, 55% anak yang obesitas ini akan menjadi remaja yang obesitas. Remaja yang obesitas kemudian akan bertahan hingga dewasa dan pada usia 30 tahun 77% anak tersebut masih mengalami obesitas ya. Jadi ini seperti lingkaran setan ya, sehingga kita harus memutus di satu titik begitu bertemu dengan kita sebagai dokter spesialis anak, tidak bisa kita biarkan anak tersebut berlanjut menjadi obesitas pada usia dewasa. Kalau dia berlanjut menjadi obesitas pada usia dewasa, yang kita khawatirkan tentunya adalah kejadian-kejadian penyakit degeneratif yang kemudian akan membebani asuransi kesehatan kita ya. BPJS ini habis untuk mengobati diabetes, kemudian hipertensi, kemudian berlanjut menjadi penyakit jantung koroner, kemudian gagal ginjal dan seterusnya ya. Sehingga ini adalah salah satu cara kita untuk menghemat biaya pengeluaran kesehatan ya. Nah, diagnosis obesitas pada anak ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena obesitas pada anak penyebabnya bisa bervariasi, tidak hanya dari asupan makan ya. Kita sebagai seorang dokter anak harus melakukan anamnesis yang lengkap untuk mencari tanda dan gejala anak ini mengalami obesitas, kemudian komplikasi apa yang terjadi, kemudian faktor etiologi apa yang menyebabkan anak tersebut mengalami obesitas ya. Kemudian pemeriksaan fisik dan evaluasi antropometri, pemeriksaan penunjang sesuai indikasi ya, pemeriksaan laboratorium yang sederhana untuk mencari komorbiditas seperti gula darah puasa, kemudian profil lipid, kemudian fungsi hati ya untuk mencari non-steatohepatitis, kemudian fungsi ginjal ya. Selain itu juga menilai komorbiditas, misalkan apakah anak itu terdapat obstructive sleep apnea, misalkan mengorok, atau misalkan ada masalah di sekolah ya. Nah, pada saat analisis yang perlu kita cari adalah onset ya. Onsetnya dia sejak bayi, infansi, pada saat usia early adiposity rebound ya, jadi dia sudah mulai mengalami peningkatan IMT sebelum usia 5 tahun begitu ya. Atau misalkan dia obesitas pada saat sekolah atau pada saat remaja. Tentunya faktor penyebabnya bisa berbeda-beda ya. Kemudian riwayat tumbuh kembang. Seorang anak yang ada riwayat keterlambatan tumbuh kembang, maka kita harus memikirkan nih apakah ada keterlibatan kegemukan ini dengan suatu sindrom genetik misalkan ya. Contohnya anak-anak sindrom Down itu lebih beresiko mengalami obesitas. Kemudian gejala komorbiditas, mengorok, nyeri lutut, dan lain-lain. Bagaimana pola makan anak tersebut, aktivitas fisik, serta riwayat keluarga. Apakah ada yang obesitas di keluarga? Apakah ada keluarganya ada yang diabetes? Kemudian bagaimana pola kebiasaan hidup keluarga tersebut ya. Misalkan ayahnya tidak terbiasa berolahraga, tentunya si anak ini juga akan melihat atau meniru ayah dan ibunya ya. Nah, faktor etiologi obesitas kita bagi menjadi dua ya, primer atau sekunder ya. Primer ini penyebabnya biasanya adalah lingkungan tadi, asupan makan yang banyak dengan aktivitas fisik yang kurang, misalkan seperti itu ya. Perawakannya umumnya normal atau malah lebih tinggi dibandingkan usianya. Perkembangan tidak ada masalah dan usia awitannya bisa kapanpun ya. Kalau sekunder biasanya ada organ yang terlibat, entah endokrin atau sistem saraf pusat, perawakannya cenderung pendek, bisa disertai keterlambatan perkembangan, ada pemeriksaan fisik yang kita bisa lihat dysmorphism, dan biasanya sudah terjadi sejak awal usia anak ya. Nah, ini mungkin bisa membantu sejawat sekalian untuk mencari etiologinya. Apakah onsetnya pada early infancy? Bila tidak, apakah ada konsumsi obat-obatan yang mengaruhi berat badan? Contohnya anak-anak dengan leukemia mengkonsumsi steroid, itu tentunya akan mempengaruhi kenaikan berat badan ya.
Kemudian apakah ada gangguan pada tinggi badannya selain pada berat badannya? Kemudian apakah ada kelainan pada midline defect atau riwayat iradiasi intrakranial ya atau operasi? Ada developmental delay atau dysmorphic features atau kalau semuanya normal, maka yang mesti kita evaluasi adalah lifestyle factors ya. Oke, nah ini adalah gejalanya yang bisa kita lihat, biasanya dagunya ganda, perutnya kemudian jadi bergelambir begitu ya, disertai dengan gejala-gejala komplikasi, misalkan nyeri pada panggul, nyeri pada lutut, kemudian kita juga bisa melihat pada kulit biasanya ada pseudoakantosis nigricans ya, atau misalkan sudah terjadi hipertensi dan sebagainya. Untuk menegakkan diagnosis, kita menggunakan kriteria indeks massa tubuh menurut usia. Kita menggunakan kurva pertumbuhan WLHU 2006 untuk anak di bawah usia 2 tahun, dan di atas 2 tahun menggunakan kurva CDC ya. Batasannya adalah kalau untuk di atas 2 tahun, indeks massa tubuh menurut usia itu antara P85 sampai 95 kita bilang sebagai gizi lebih, di atas P95 sebagai obesitas. Ini contohnya anak perempuan usianya 3 tahun, berat badannya 21 kilo, tinggi badan 90 cm, indeks massa tubuhnya sudah dihitung 25,9. Dia menghitung indeks massa tubuh adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter persegi ya, meter kuadrat ya. Nah ini kalau dilihat dia di atas ini nih IMT-nya ya, sesuai usianya 3 tahun, jadi dia sudah di atas P95 sehingga diagnosisnya adalah obesitas. Tata laksananya berbeda dengan dewasa ya. Jadi tidak targetnya adalah melulu harus turun berat badan, tidak. Targetnya adalah tumbuh kembang tetap optimal, mungkin berat badan kita batasnya bisa sampai dengan 20% di atas berat badan ideal. Kita melakukan tata laksana holistik ya. Jadi ada pola makan yang diperbaiki, pola aktivitas fisik serta modifikasi perilaku dari anak dan keluarga. Pola makan yang benar sebetulnya harus dibentuk sejak dini ya, mulai sejak MPASI. Oleh karena itu ada kita sebut sebagai feeding rules ya. Ini juga bisa diterapkan pada anak-anak yang sudah mengalami obesitas. Jadi anak-anak yang dengan overweight atau obesitas biasanya tidak memiliki jadwal makan yang teratur. Jadi dia makan bisa sepanjang waktu, mungkin sambil nonton, kemudian biasa mengkonsumsi minuman manis ya, atau berperasa di antara waktu makannya. Nah, itu yang kita kembalikan lagi kepada food rules ya. Terjadwal dengan pola makan besar 3 kali sehari, cemilan 2 kali sehari, cemilan diutamakan dalam bentuk buah segar yang dipotong, bukan berupa jus ya. Kemudian minumnya air putih ya diutamakan ya, tidak ada minuman lain yang mengandung kalori. Kemudian lingkungan netral tanpa distraksi ya, seringkali makan sambil nonton itu biasanya terbawa terus sampai dengan usia sekolah. Kemudian menghitung pemberian makan sesuai dengan kebutuhan kalori ya, RDA dikalikan dengan berat badan ideal menurut tinggi badan. Nah, ini kebiasaan makan anak usia sekolah. Ini ada suatu penelitian di Yunani ya. Hampir separuh anak usia sekolah itu tidak makan sarapan pagi ya. Kemudian makan sendiri, tidak bersama keluarga. Sekitar 1/4 itu makan atau ngemil sambil nonton TV atau gawai. Dan sudah bisa memilih makanan di restoran fast food, sebagian besar tidak mengkonsumsi buah dan sayur, dan lebih banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis ya. Nah, sekarang kita bahas ada namanya sugar, added sugar, natural sugar, free sugar, apaan sih ini ya? Seringkali kita bingung dengan istilah-istilah ini, bagaimana cara membacanya di kemasan makanan atau minuman ya. Secara umum gula itu adalah substrat yang berasa manis ya, biasanya berasal dari tebu atau madu gitu ya. Total sugar itu adalah seluruh gula yang terkandung dalam makanan atau minum tersebut ya, bisa berbentuk monosakarida atau disakarida ya, glukosa, kemudian bisa disakarida misalkan laktosa ya, atau sukrosa seperti itu ya. Added sugar adalah gula tambahan ke dalam makanan yang diproses ya, biasanya umumnya adalah bentuknya sukrosa atau high fructose corn syrup ya. Natural sugar adalah gula yang sudah terkandung alamiah dalam makanan, contohnya laktosa pada susu atau fruktosa pada buah ya. Dan ada free sugar, jadi gula yang ditambahkan ke dalam makanan plus yang natural ya. Jadi kita tahu ini nanti tinggal ketika membaca label kita bisa lebih hati-hati ya. Nah, asupan kalori harian dari added sugar pada anak itu bisa mencapai 18,5% dari total energi ya. Ini semakin bertambahnya usia, kita lihat dari 2-5 tahun, 6-11 dan 12-19 tahun, asupan added sugar-nya akan semakin tinggi. Oleh karena itu ini menjadi salah satu faktor kontributor terhadap terjadi kejadian
obesitas ya, probabilitas mengalami overweight atau obesitas itu lebih tinggi bila konsumsi added sugar-nya lebih sama dengan 10% ya. Pada usia anak itu resikonya 7,4% dan pada usia remaja 10,8%. Sumber added sugar biasanya dari mana saja? Bisa macam-macam. Sweets, permen ya, kemudian sereal yang mengandung gula, kue, kemudian minuman manis ya, jus, soda, minuman berenergi, minuman olahraga ya, kemudian gula, madu, sirup ya, susu yang sudah ditambahkan gula juga itu harus menjadi perhatian ya. Nah, datanya sendiri memang asupan atau konsumsi sugar sweetened beverages atau minuman yang berperasa manis itu memang semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Anak yang mengkonsumsi minuman pemanis berpemanis secara rutin ya di antara waktu makan. Jadi di antara waktu makan seharusnya tadi minum air putih, nih dia minumnya teh manis atau misalkan minumnya soda gitu ya, itu beresiko 2,4 kali lebih tinggi menjadi overweight. Rekomendasinya sendiri bagaimana? WHO, AAP, dan AHA ini sudah mengeluarkan rekomendasi tentang added sugar. AHA dan AAP ya, American Heart Association, anak itu kalau mau konsumsi gula maksimal 25 gram, 100 kalori atau setara 6 sendok teh. Dan di bawah 2 tahun seharusnya tidak boleh mengkonsumsi added sugar apapun ya. Kalau misalkan minum sweetened beverages atau naturally sweet beverages ya, seperti jus buah, itu pada anak usia 1 sampai 6 tahun dibatasi 4 sampai 6 ons. 1 ons itu 30, jadi 120 sampai 180 mili per hari. Kemudian pada anak usia 7 sampai 18 tahun 8 sampai 12 ons atau 240 mili ya. Nah, kita sering mendengar WHO merekomendasikan pembatasan 10% added sugar ya. Ini direkomendasikan lebih lanjut lagi bahwa pada 2015 dikurangi menjadi kurang dari 5% total kalori dalam sehari ya. Ini kalau kita hitung dari mana sih dapat 5% gitu ya. Anak lelaki usianya 5 tahun, berat badan 30 kilo, tinggi badan 115 cm ya. Ini tadi saya sudah hitung berat badan dia 21 kilo dengan height age-nya 6 tahun. Dihitung IMT-nya di 22,7, jelas ada di P95, dia obesitas. Kebutuhan kalorinya adalah 21 kilo, berat badan ideal dikali dengan RDA sesuai dengan height age 6 tahun 90 kakal, 1890 kakal. Added sugar-nya harus kurang dari 5%. 5% dikali 1890 kakal adalah 94 kakal ya. Atau setara dengan 23,7 gram gula tambahan. Kalau kita memakai batasan 10%, maka sudah lebih dari batasan tadi ya yang 25 gram per hari. Nah, sekarang kita iseng lihat deh makanan fast food. Mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa beberapa fast food chain itu memformulasikan makanan mereka menjadi tanda kutip lebih sehat untuk anak-anak ya. Ini dulu yang old meal, ini sekarang yang new meal kalau dibandingkan kalorinya sedikit turun ya, sekitar 110 kalori. Tapi kalau kita lihat sugarnya bertambah dari 12 gram menjadi 15 gram. Berarti kalau tadi batasannya anak umur 5 tahun tadi sugarnya adalah 23 gram, kalau dia makan 2 kali saja makan besarnya dengan membeli online makanan fast food, dia sudah melebihi rekomendasi added sugarnya. Jadi sudah 30 gram kalau dia makan 2 kali seperti ini ya. Di sini dia mengganti menjadi susu ya. Tapi kalau dia minumnya Coca-Cola, maka gulanya nambahnya jadi 2 kali lipat. Nah, ketika kita membaca informasi nilai gizi, coba sejawat sekalian perhatikan ya, yang kita lihat adalah gula tambahan ya. Bukan total karbohidrat ya, tadi seperti sampaikan total karbohidrat itu bisa macam-macam kalau dalam susu, termasuk laktosa ya, itu tidak kita hitung sebagai added sugar. Yang kita nilai adalah gulanya, di sini 8 gram, kalau susu UHT 1 kotak 125 mili, gulanya 8 gram, tadi rekomendasinya 23 gram, berarti maksimal 3,5 kotak, 4 kotak lah kurang lebih ya, kita mesti berhati-hati. Nah, di beberapa negara Eropa telah dikembangkan suatu label yang mempermudah orang tua dan anak memilih cemilan atau makanan yang tanda kutip lebih sehat ya.
mengarahkan kita, oh ini kalau rekomendasinya A berarti dia cenderung lebih sehat. Kalau ini isinya cuma fat dan sugar gitu ya. Juga ini merangsang industri makanan untuk memformulasikan makanan mereka. Ini contohnya ya, buah dan sayur itu skornya A atau B ya. Kemudian yang sereal atau kacang-kacangan antara A sampai C. Mengandung minyak atau lemak biasanya D, ini makanan-makanan yang cemilan-cemilan ya. Terus kemudian kalau misalkan hanya coklat, gula yang manis, itu rekomendasinya adalah E. Nah, penurunan gula ini penting, ini sudah dilakukan di beberapa negara ya. Nah, ini berkorelasi dengan penurunan dari indeks massa tubuh ya. Kalau kita lihat pada anak usia 11 sampai 18 tahun dengan melakukan penurunan gula itu bisa menurunkan indeks massa tubuh antara 0,10 sampai 0,12 ininya ya, penurunan IMT-nya bertahan. Selain itu adalah selain batasi asupan gula, maka kita juga harus mengingatkan kembali anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik ya. Pada anak usia sekolah 6 sampai 17 tahun, rekomendasi adalah 60 menit ya, moderate to vigorous intensity ya. Bisa berupa lari, bermain bola, aktivitas yang meningkatkan kekuatan otot, memanjat, atau juga bisa bentuknya gimnastik ya, minimal 60 menit dalam sehari, 3 kali dalam seminggu. Ya. Selain itu juga modifikasi perilaku, jadi kita mengencourage atau mendorong anak untuk melakukan pengawasan sendiri terhadap berat badan dan asupannya serta aktivitas fisik, karena kalau itu tidak berubah dari sang anak itu tidak memiliki target, tidak memahami bahwa ini ada sesuatu yang penting, ya tidak akan banyak terjadi perubahan. Ini yang kita alami biasanya. Yang mendorong itu adalah orang tua, tapi orang tua sendiri tidak memberikan contoh ya. Beberapa kali pengalaman pasien datang ke praktik, orang tuanya sendiri mengalami kegemukan, tetapi tidak melakukan usaha untuk menurunkan berat badan sehingga sang anak juga tidak melihat bahwa dia harus berubah. Sebaliknya kalau si anak itu sudah melihat orang tuanya melakukan perubahan ya, ini ada beberapa kasus orang tuanya ikut mau turun berat badan, anaknya juga lebih berhasil ya. Kemudian kontrol terhadap rangsang atau stimulus, ketika menonton itu ada iklan di TV misalkan atau iklan di YouTube begitu ya, itu bisa menjadi pencetus anak untuk ingin makan makanan tersebut ya. Kemudian mengubah perilaku makan, bukan hanya membatasi makan, tetapi bukan hanya tidak boleh makan, mungkin perlahan-lahan dikurangi. Misalkan biasanya makannya 3 kali seminggu, sekarang hanya 2 kali seminggu dan seterusnya. Kemudian anak selalu dihargai setiap mereka berhasil melakukan pencapaian entah itu makanannya atau aktivitas fisiknya bertambah ya, sehingga anak itu merasa semakin tertantang untuk melakukan perbaikan diri. Nah, pada seorang anak, rekomendasi dari target penurunan berat badan itu tidak semata-mata hanya turun berat badan. Kita harus melihat usia ya, dan apakah ada tidaknya komplikasi ya. Pada anak usia 2-7 tahun, kalau dia bentuknya masih overweight, maka kita targetnya adalah weight maintenance, sehingga berharap nanti tinggi badannya bertambah, dia akan lebih proporsional. Tapi kalau misalkan dia sudah obesitas dengan komplikasi, targetnya tentunya adalah harus turun berat badan. Di atas 7 tahun, indeks massa tubuhnya menunjukkan overweight, tidak ada komplikasi, maka kita targetnya adalah weight maintenance. Sedangkan kalau sudah ada komplikasi, itu adalah weight loss. Demikian pula kalau obesitas, maka di atas 7 tahun targetnya adalah weight loss. Kesimpulannya adalah obesitas pada anak semakin meningkat, terutama di era pandemik. Added sugar merupakan salah satu faktor yang berperan dan perlu tata laksana holistik pada obesitas anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Tartila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Cut untuk presentasinya yang sangat jelas dan tepat waktu. Kemudian selanjutnya saya undang kepada Dr. Soitawati untuk menyampaikan materi mengenai strategi pengendalian konsumsi gula dalam pengendalian penyakit tidak menular. Dr. Soitawati, Master of Epidemiology, beliau saat ini adalah epidemiolog ahli muda, Timja DMGM, Direktorat P2 PTM,
kemudian juga merupakan subkoordinator dari gangguan metabolik, Direktorat P2 PTM. Kemudian, sebelumnya beliau adalah dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran serta, S2 epidemiolog dari FKM Universitas Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan kami persilakan kepada Dokter, Sohitawati untuk menyampaikan paparannya. Layar dan waktu kami persilakan. Iya, baik, terima kasih Dokter Tartila. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Sudah Dok? nampak? Oke. Belum di slide Slide saya ini masih showing. muter-muter nih. Baik. Oke. Ya, sudah. Ya. Terima kasih Dokter Tartila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Direktur P2 PTM, sedianya beliau yang akan menyampaikan ini, tapi karena ada tugas ke luar daerah sehingga beliau mendisposisikan ke saya. Untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait strategi dan kebijakan pengendalian konsumsi gula dalam pengendalian penyakit tidak menular. Ya, ini adalah outline-nya. Jadi kita akan bahas tentang beban penyakit global, faktor risiko, tren PTM, dan prevalensi konsumsi GGL, gula garam lemak di Indonesia. Kemudian bagaimana benchmarking di negara lain, apa strategi dan kebijakan pengendalian konsumsi gula di Indonesia, bagaimana tantangan dalam pengendalian gula di Indonesia, dan akhir adalah kesimpulan. Ya, ini kalau kita lihat dari data ini, bahwa ada, sebentar. Ya, beban penyakit global berdasarkan faktor risiko. Kalau lihat data ini ada tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan obesitas. Itu menduduki 5 besar faktor risiko yang menyebabkan beban penyakit di dunia. Ini obesitas dan gula darah tinggi ini cukup besar ya. Kemudian presentasi faktor risiko konsumsi masyarakat penyebab kematian PTM di Indonesia. Kita lihat walaupun angkanya kecil, cuma 2,95 kontribusi di DM, tapi lumayan bermasalah ini konsumsi minuman ringan berpemanis. Itu salah satu kontributor ya yang berkontribusi untuk penyakit tidak menular. Kemudian kalau kita lihat tren hipertensi, stroke, diabetes, ginjal kronis di Indonesia, ini data dari Riskesdas tahun 2013 dan 2018, nampak sekali ada peningkatan yang cukup signifikan dan ini menjadi PR besar kita untuk bisa mengendalikan. Kemudian, ya saya kira ini kita sudah pahami bersama bahwa PTM di Indonesia, stroke, PJK, penyakit jantung koroner ya, kanker, DM dengan komplikasinya, PPOK, itu merupakan penyebab kematian terbanyak, di mana beban pembiayaan akibat penyakit tidak menular ini juga sangat besar. Sebelumnya BPJS pernah defisit karena penyakit katastrofik ini, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berangsur sudah berkurang gitu. Jadi tugas kita adalah memang selalu mengingatkan masyarakat untuk bisa hidup lebih sehat supaya lebih bisa mencegah penyakit tidak menular dan beban pembiayaan bisa kita tekan. Kemudian ya, ini data juga dari Riskesdas menunjukkan bahwa proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa lebih dari 18 tahun itu meningkat, baik yang overweight maupun yang obesitas dari tahun 2007 sampai 2018. Ini cukup signifikan. Ini dengan cut off point-nya untuk yang dewasa ya IMT-nya 27, lebih di atas dari 27, 21,8. Seandainya kita mengikuti cut off point yang disepakati di Asia 25, mungkin angkanya akan lebih besar dari 21,8. Ini menjadi PR lagi buat kita. Kenapa? Karena obesitas merupakan faktor risiko, bahkan sudah dikategorikan sebagai disease ya. Faktor risiko untuk penyakit tidak menular. Hulunya dulu sudah besar, kita tinggal panen, PTM-nya akan besar sekali ini untuk ke depannya. Kemudian data berikutnya, presentasi produk yang mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram per hari, ini berdasarkan karakteristik.
kita lihat bahwa dari kelompok umur yang paling besar itu adalah kelompok dewasa ya, 19 sampai 55 dan di atas 55, tapi kelompok anak-anak itu ternyata yang paling besar adalah di kelompok balita di bawah 5 tahun, 0 sampai 4 tahun itu proporsinya 6,2%, tinggi sekali. Jadi anak-anak kalau sudah dari awal sudah kita cicipi ya, kita berikan makanan manis, itu memorinya akan mengingat, "Oh, manis itu enak," gitu. Sehingga akan, seperti candu, dia akan terus menginginkan makanan yang manis. Kalau dari kecil, dari awal kita sudah latih mereka, anak-anak kita untuk, tidak terlalu banyak mengkonsumsi gula, mungkin pada saat dia remaja, pada saat dia dewasa, dia tidak terlalu memori akan rasa manisnya itu tidak akan kuat gitu. Kemudian kalau kita lihat, ini dari data WHO, oh ya, sorry. Kalau dari jenis kelamin ya, ini ternyata laki-laki lebih banyak dibandingkan, perempuan yang mengkonsumsi, minuman berpemanis, sementara tidak ada perbedaan yang tinggal di kota maupun di desa. Sementara kalau kita lihat dari sosial ekonomi, ini yang lebih banyak mengkonsumsi adalah di kelas menengah. Kemudian kalau tren berat badan berlebih dan obesitas pada anak usia 5 sampai 19 tahun, ini dari 2006 sampai 2016, jadi kira-kira 10 tahun ya, itu kelihatan sekali ada peningkatan yang cukup signifikan. Ya, Indonesia memiliki prevalensi obesitas anak yang cukup tinggi, di mana anak-anak usia 5 sampai 19 tahun, prevalensi obesitas dan berat badan berlebih meningkat hingga 2 kali lipat dalam dekade atau 10 tahun terakhir. Berat badan berlebih dari 8,6% pada tahun 2006 menjadi 15,4 pada 2016. Sementara yang obesitas dari 2,8 itu menjadi 6,1% pada 2016. Ini naiknya lumayan banget ini ya. Jadi kalau obesitasnya meningkatnya sebegini tinggi, ini PTM-nya juga pasti akan lebih tinggi lagi nih kalau kita tidak melakukan intervensi. Pada remaja usia 13 sampai 17, 14,8% mengalami berat badan berlebih dan 4,6% mengalami obesitas. Baik, kalau kita lihat ini prevalensi konsumsi GGL di Indonesia. Ini sumbernya dari survei Diet Total. Kita lihat bahwa dari 34 provinsi, ini masih yang lama ya, kalau sekarang Papua kan sudah dipecah ya. Ternyata yang paling banyak mengkonsumsi gula di atas 50 gram itu adalah DI Yogyakarta. Ya, mungkin karena gudegnya kali ya, jadi manis bener gitu. Ternyata konsumsi paling besar itu ada di Yogyakarta, sementara konsumsi garam yang paling besar itu ada di NTB, kemudian ada di Babel, kalau salah Babel ya, 66,4 sama DKI Jakarta. Dan ternyata kalau kita lihat orang-orang Indonesia senang banget ya makan makanan yang asin ya. Mungkin karena sering apa ya, sering makan ikan asin, telur asin kali ya. Makanannya masih yang bisa disimpan lama sehingga kita lihat ini banyak sekali yang konsumsi garamnya tinggi sekali. Sementara untuk yang lemak ada DKI Jakarta yang paling tinggi untuk konsumsinya. Nah, rekomendasi batasan konsumsi GGL ini berdasarkan Permenkes nomor 30 tahun 2013 untuk gula itu di bawah 50 gram per hari, garam di bawah 2000 mg per hari, dan lemak di bawah 67 gram per hari. Sementara kalau secara umum, masyarakat Indonesia 28,7% itu konsumsinya melebihi batas yang dianjurkan untuk GGL. Kalau rata-rata nasional konsumsi gula lebih dari 50 gram per hari itu 5,5%. Konsumsi garamnya di atas standar ya 53,5%. Sementara untuk konsumsi lemak lebih dari 67 gram per hari 24%. Ya, ini tadi data ini sudah disampaikan bahwa konsumsi minuman ringan berpemanis itu punya kontribusi terhadap terjadinya PTM walaupun kecil, tapi ini cukup berkontribusi. Kemudian kalau kita lihat pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia, kalau kita lihat ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat, di mana makanan dan minuman olahan serta siap saji merupakan jenis konsumsi terbesar, sebanyak 34%. Ini kalau kita lihat ya, tren pengeluaran konsumsi pangan per kapita
dari 2015 sampai 2020 ternyata untuk makanan dan minuman jadi ini lumayan banget nih, besar sekali ya. Setiap tahun pula seperti ini, 34%. Yang disebut dengan makanan jadi, makanan minuman jadi itu mie instan, kemudian biskuit, daging olahan atau sosis, nugget, kemudian roti tawar. Ini konsumsinya seperti ini, gitu. Makin tahun makin meningkat. Kemudian tren konsumsi minuman masyarakat dari tahun 96 sampai 2014, kalau kita lihat, ternyata yang paling sering dikonsumsi adalah air teh kemasan. Air teh kemasan itu udah pasti manis ya. Walaupun less sugar ya manis juga sih, cuma gulanya sedikit. Nah, kalau kita lihat dari tahun 96 sampai 2014 itu makin meningkat konsumsi air teh kemasan. Kemudian sari buah kemasan. Ini sari buah kemasan juga kadar gulanya lumayan tinggi. Kita lihat ini adalah bagaimana perilaku masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi gula, minuman yang berpemanis. Sekarang kalau kemudian kita lihat konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan Indonesia, rata konsumsi minuman cair per orang per hari berdasarkan kelompok umur, ini pada tahun 2014. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari seluruh umur itu konsumsinya adalah 19,8 ml. Kecil sih ya, cuma 20 mili, paling berapa sih 2 sendok makan kali ya. Tapi ini per hari gitu, per hari. Kalau setiap hari bisa dibayangkan berapa banyak tuh gula yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau kita lihat dari kelompok usia, yang paling banyak mengkonsumsi minuman yang manis itu adalah 5 sampai 12 tahun. Per hari sampai 49,6 atau 50 mili lah. 50 mili berarti 5 sendok makan itu setiap hari minum yang manis-manis ya. Kemudian jenis minuman kemasan yang berkontribusi terhadap asupan gula tinggi, kalau kita lihat di sini berdasarkan survei konsumsi makanan individu tahun 2014, ternyata yang paling besar adalah minuman teh cair dalam kemasan, 13,26%. Kemudian jus buah serbuk instan, ini seperti Just Juice, Marimas yang seperti itu manisnya banget. Kemudian minuman ringan berkarbonasi 1,06 dan SKM. Ini dulu kita nyebutnya susu kental manis ya, sebenarnya itu isinya gula. Kental manis itu isinya gula, jadi memang cukup tinggi 5,2%. Ya, kemudian proporsi kebiasaan konsumsi minuman manis pada penduduk usia 3 tahun ke atas, ini balita nih, 3 tahun ke atas. Itu ternyata kalau di berapa kali frekuensinya, 61,27% mengkonsumsi minuman manis 1 kali lebih dari 1 kali, jadi 1 kali ke atas. Jadi hampir setiap hari berarti dia konsumsi minuman manis, 1 kali per hari atau lebih. Kemudian konsumsi minuman manis 1 sampai 6 kali per minggu, itu sebanyak 30,22%. Yang kurang dari 3 kali per bulan, ini hanya 8,51%. Jadi memang sepertinya jadi kultur ya bahwa di masyarakat Indonesia itu memang senang yang manis-manis gitu, yang selalu disajikan yang manis-manis sehingga kita seperti candu kalau nggak ketemu yang manis nggak enak gitu kan, biasanya anak-anak tuh. Nah, kemudian beberapa hasil penelitian ini dilakukan oleh Balitbangkes pada tahun 2019. Untuk mengetahui hubungan konsumsi GGL dengan faktor risiko dan kejadian penyakit PTM, studi kohort faktor risiko PTM yang dilakukan di Bogor didapatkan orang konsumsi garam lebih dari 20 mg per hari berisiko hipertensi, ketahanan untuk tidak terjadi stroke itu lebih tinggi pada penderita hipertensi yang konsumsi garamnya rendah gitu. Kemudian kebiasaan konsumsi gula lebih dari 50 gram per hari berhubungan dengan kadar gula darah yang tinggi. Konsumsi asam lemak jenuh dan natrium berlebih ditemukan lebih tinggi pada penderita hipertensi dan penyakit jantung koroner. Kemudian penelitian pola konsumsi makanan dan asupan GGL di Jakarta Selatan, data sumber gula tambahan itu banyak berasal dari makanan minuman ringan, sumber asupan garam dan lemak dari jajanan pinggir jalan, jadi restoran yang siap saji ya. Kemudian rata-rata konsumsi gula pasir melalui pangan olahan itu setara dengan 80,47 gram per orang per hari. Segelas atau kemasan minuman bergula itu mengandung kira-kira 25 atau 3 sampai 35 gram.
gula pasir. Jika konsumsinya 2-3 gelas ya setiap hari, otomatis kadar gulanya, minum gulanya itu 50-100 gram per hari. Kemudian rata-rata asupan energi dari konsumsi gula dan lemak pada responden dengan status gizi lebih, ya ini overweight, itu lebih besar dibanding dengan responden dengan status gizi normal. Kemudian ada hubungan antara biaya bahan makanan dengan densitas energi makanan. Bahan makanan dengan biaya yang tinggi cenderung memiliki densitas energi yang rendah dan sebaliknya. Jadi kayaknya pembiayaan ini menjadi satu isu tersendiri ketika kita bicara tentang pangan sehat ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana di negara lain, pengendalian gula di negara lain. Ya, kalau kita lihat ini, kebijakan 158 negara dalam pengendalian konsumsi makanan tidak sehat, ini dari WHO ya. Ada nutrition and diet counseling, nutrition labeling, dietary guidelines, media campaigns, nutrition and health claims, reformulation, marketing regulation FNAB, kemudian fiscal policies, trans fat ban, portion size control. Ini adalah upaya yang dilakukan di negara anggota WHO untuk mengendalikan konsumsi makanan yang tidak sehat gitu. Jadi upayanya udah lumayan nih, tapi yang paling banyak adalah nutrition and diet counseling. Nanti kita lihat Indonesia sudah sampai mana melakukan upayanya ya. Kemudian kalau kita lihat di ASEAN, perbandingan pengendalian konsumsi GGL di ASEAN. ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Laos, PDR. Ini kalau kita lihat edukasi GGL semua melaksanakan, food label semua melaksanakan kecuali Laos, kemudian informasi nilai gizi semua melaksanakan, cukai SSB semua melaksanakan kecuali Indonesia. Belum ya, bukan tidak melaksanakan tapi belum, masih proses. Reformulasi semua melaksanakan kecuali juga Indonesia. Ini juga kita masih proses ya. Mudah-mudahan tahun depan DPR sudah ketok palu nih. Kemudian food labeling GGL di beberapa negara, ini kalau kita lihat banyak negara yang sudah membuat kebijakan dengan mencantumkan label makanan. Jadi kalau Indonesia itu food labelingnya pilihan lebih sehat. Logo jika memenuhi kriteria tertentu. Jadi kalau kita lihat ada centang hijau begini, ini artinya logo bahwa makanan itu sudah memenuhi kriteria sehat gitu. Jadi coba nanti kalau ke supermarket kalau ada centang hijau berarti itu udah memenuhi kriteria sehat lah. Kalau di Inggris dengan color code, jadi ada 3 level warna. Italia, Swedia, Denmark, Norwegia, mereka sudah mulai sudah menerapkan pencantuman pada kemasan makanan. Kemudian ya, ini penerapan pajak. Kalau tadi food labeling, ini penerapan pajak SSB di negara lain. Pajak pada minuman yang dimaniskan dengan gula atau sugar sweetened beverage terbukti memiliki efek net positif, yaitu peningkatan taraf kesehatan. Tentu kalau gulanya rendah ya pasti akan lebih sehat ya. Kemudian peningkatan pemasukan negara, ini dari pajak yang didapat, penghematan anggaran kesehatan, dan peningkatan kapasitas kesehatan dan produktivitas masyarakat. Kalau kita lihat di Australia, ini contoh saja ya, dampak pengenaan pajak tambahan 20% pada minuman berpemanis gula di Australia ternyata bisa menyelamatkan 1.600 nyawa, mencegah 4.400 kasus serangan jantung, mencegah 1.100 kasus stroke, menghemat biaya kesehatan sebesar 609 juta dolar Australia, dan pendapatan pajak tahunan bisa bertambah 400 juta dolar Australia. Jadi memang kalau kita lihat cost and benefit-nya sebetulnya penerapan pajak SSB ini banyak untungnya gitu ya. Cuma ya tantangan ada di industri yang mungkin agak sedikit perlu kita advokasi. Kemudian kebijakan teks pada beberapa negara ini juga sudah diterapkan. Ada Fiji, Nauru, Thailand, Mauritius, Meksiko, Chili, Philippines, Malaysia juga sudah mulai 2019 ya. Dan ini type of tax-nya itu memang beda-beda tergantung dari kebijakan dari masing-masing daerah, masing-masing negara.
Kemudian ini contoh praktik baik dari negara lain, misalnya di Meksiko. Meksiko itu mulai memberlakukan pajak SSB itu tahun 2014, di mana tarif yang dia tetapkan adalah 1 peso per liter. Nah, dampaknya gimana? Dampaknya ya memang betul karena ada pajak, maka kenaikan harga minuman ringan pasti ada dan itu kenaikannya 11%. Kemudian pengurangan pembelian SSB 37%. Jadi karena barangnya jadi agak mahal ya, jadi masyarakat, apa namanya, nggak belinya banyak gitu, sehingga ada penurunan pembelian sebesar 37%. Dan prediksi dalam 10 tahun itu bisa mencegah, kasus obesitas sebanyak 239 ribuan, di mana 39%-nya adalah obesitas pada anak. Dan tentu ini, berdampak pengurangan biaya perawatan kesehatan. Kalau di Inggris, mulai diterapkan tahun 2018, di mana tarifnya itu dia tergantung dari kadar gula. Jadi kalau kadar gulanya 5 sampai 8 gram per 100 mili, dikenakan pajaknya itu 0,18 pound per liter. Kalau di atas 8 gram per 100 mili, pajaknya 0,24 pound per liter. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ternyata, penurunan ketersediaan SSB, minuman berpemanis di supermarket, itu menurun dari 49% menjadi 15%. Kemudian, ada pada reaksi dari industri, karena melihat seperti itu ya, ada regulasi yang harus, dikenakan pajak, terus ternyata, eee eee, pembelian dari masyarakat menurun, sehingga industri melakukan reformulasi produk untuk menurunkan kadar gula. Kemudian di Hongaria tahun 2011 dia mulai menerapkan itu pajak 4% untuk makmin dengan gula garam tinggi. Jadi nggak cuma gula tapi garam juga, dikenai pajak. Hasil pajak ini untuk biaya perawatan kesehatan, kemudian dengan adanya, regulasi seperti itu produsen melakukan reformulasi, kemudian mengurangi konsumsi minuman berenergi ini pada masyarakat, ternyata setelah disurvei ada penurunan, konsumsi minuman berenergi sebesar 22% dan minuman ringan sebesar 19%. Ini praktek baik ini seharusnya bisa menjadi, contoh atau, rujukan kita untuk bisa menerapkan, pajak, atau cukai untuk SSB. Kemudian bagaimana strategi dan kebijakan pengendalian konsumsi gula di Indonesia? Nah, kalau, kita lihat ini saya kira sudah paham ya bahwa, Kementerian Kesehatan melakukan transformasi sistem kesehatan ini tahun 2021 sampai 2024 di mana ada 6 pilar untuk mendukung, target, RPJMN ya. Ini target atau outcome RPJMN di bidang kesehatan. Transformasi dilakukan, dalam 6 pilar yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem, pembiayaan kesehatan, dan transformasi SDM kesehatan dan teknologi kesehatan. Ini yang saat ini kami sedang berproses untuk melakukan transformasi tersebut. Kemudian ya, ini strategi untuk, pengendalian PTM berdasarkan Permenkes Nomor 71 tahun 2015, promosi kesehatan, upaya deteksi dini dengan melalui screening ya, kemudian perlindungan khusus, ini pemberian vaksinasi HPV untuk mencegah CA cervix, dan untuk penanganan kasus pengobatan di Vaskes sesuai dengan standar, di mana semua, strategi ini, upaya ini kita harus lakukan bersama-sama berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor. Ya, kemudian rekomendasi WHO untuk pengendalian konsumsi GGL. Yang pertama adalah melakukan reformulasi produk makanan dan minuman untuk mengurangi takaran gula garam lemak, menyediakan lebih banyak ketersediaan makanan dan minuman dengan kandungan GGL rendah di lingkungan sekolah, tempat kerja, supermarket, restoran, dan ruang publik lainnya. Kemudian melakukan edukasi untuk mengubah perilaku dan kampanye media massa tentang konsumsi makanan minuman yang lebih sehat. Kemudian menerapkan labeling pada setiap produk makanan dan minuman yang mengandung GGL. Kemudian melalui perubahan regulasi atau kebijakan yang mengatur kandungan dan konsumsi GGL. Kemudian penanganan dilakukan dengan menetapkan kebijakan fiskal pada makanan minuman untuk mengurangi konsumsi GGL yang berlebih. Dan rekomendasi ini sudah tertuang juga dalam komitmen global, baik itu
dalam dokumen Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, kemudian Global Action Plan for Prevention and Control of NCD, kemudian resolusi WHA, kemudian di pertemuan G20 meeting, Health Minister Declaration itu juga tertuang, dan juga di ASEAN Leaders Call for Action on Reformulation. Jadi semua di level regional, level global sudah bergerak untuk menerapkan ini. Kemudian ya, kebijakan pengendalian konsumsi GGL di Indonesia yang pertama kita merujuk ke RPJMN 2020-2024, ini tertuang dalam Perpres nomor 18 tahun 2020, di mana arah dan kebijakan yaitu dan ini sepotong kalimat ya, dan mendorong hidup sehat termasuk perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak. Jadi artinya kita sudah punya arah kebijakannya bahwa perlu ada pengenaan cukai pada produk pangan yang kandungan GGL-nya tinggi. Kemudian kita sudah punya Permenkes 30 tahun 2013, ini juga sudah lama sebetulnya. Kemudian kita perbarui menjadi Permenkes 63 2015 tentang pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi implementasinya memang agak lambat ya, agak tersendat karena dari sisi industri yang sepertinya nggak siap gitu. Jadi banyak terutama juga dari industri dari luar yang menginginkan ketentuan yang clear gitu. Ini pernah dibahas juga di pertemuan WTO. Kemudian kita punya juga Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Kemudian Permenkes nomor 28 tahun 2019 angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Kemudian ada peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2018 tentang label olahan pangan. Jadi label yang mengandung gula, garam, atau lemak dan dikonsumsi dalam jumlah yang dapat menimbulkan risiko PTM wajib dicantumkan informasi pesan kesehatan. Jadi ini untuk produk kemasan ya, untuk yang diedarkan. Kemudian policy paper tentang cukai minuman manis. Ini upaya untuk inisiasi dalam penerapan cukai pada minuman berpemanis. Cukai minuman berpemanis ini salah satu strategi best buy untuk penurunan PTM. Jadi ini selain regulasi tersebut, implementasi yang berjalan saat ini ada informasi nilai gizi, logo pilihan lebih sehat pada pangan olahan, pesan kesehatan dan pengawasan produk oleh Badan POM, kemudian promosi kesehatan di mana kita lakukan sosialisasi dan edukasi cara baca label. Ya, ini strategi yang kita lakukan. Yang pertama adalah kaitannya dengan regulasi. Tadi sudah saya sampaikan juga ada revisi Permenkes 30, penyesuaian definisi pangan olahan dan pangan siap saji, mengubah batasan konsumsi GGL, mengubah narasi pesan kesehatan, pengaturan pembinaan dan pengawasan implementasi PMK GGL. Kemudian amanat dari Permenkes ini untuk menetapkan jenis pangan olahan dan inisiasi peraturan yang lebih tinggi. Jadi maksudnya kalau Permenkes itu kan mungkin levelnya level di kementerian di sektor kesehatan lah. Tapi kalau kita mau melibatkan Kemendak, perindustrian, tentu ini harus ada regulasi yang lebih tinggi, mungkin Perpres atau PP. Kemudian reformulasi. Perumusan rancangan reformulasi pangan olahan yang sehat berkoordinasi dengan lintas sektor dan pelibatan industri pangan. Kemudian strategi berikutnya adalah penetapan pajak atau cukai, inisiasi penetapan pajak gula impor, kemudian inisiasi penetapan excise tax, yaitu pajak produk yang mengandung kadar gula lebih dari 10%. Kemudian strategi berikutnya adalah studi atau riset, ini terkait dengan GGL seperti survei diet total atau survei natrium urin 24 jam untuk mendukung penetapan kebijakan pengendalian GGL. Jadi kita sangat terbantu sekali kalau teman-teman akademisi bisa melakukan studi atau yang riset yang terkait dengan GGL sehingga itu bisa menjadi dasar kita untuk membuat kebijakan. Kemudian strategi berikutnya adalah edukasi. Jadi kita selalu mensosialisasikan bagaimana cara membaca label, informasi nilai gizi, dan perubahan perilaku konsumsi pangan sehat. Kemudian pencantuman label dan pesan kesehatan pada kemasan pangan atau gerai.
Ya, ini progresnya ya, perjalanan upaya Permenkes tentang informasi kandungan GGL dan pesan kesehatan. Jadi dari tahun mulai kita 2011 nih, mulai dari 2011 ini adalah progres kita, perkembangan dalam penerapan informasi kandungan GGL atau pesan kesehatan pada makanan kemasan. Sampai tahun 2021 ini sudah kita lakukan FGD terkait peraturan GGL dengan lintas kementerian dan lembaga dan sektor terkait, kemudian menyusun policy brief Permenkes GGL, membuat peta jalan, ini belum selesai ya, peta jalan implementasi GGL dan pembahasan cukai GGL. Ya, kemudian ini inisiasi penetapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK atau SSB ya. Ini yang disebut dengan MBDK adalah minuman mengandung gula namun tidak mengandung etil alkohol yang telah siap untuk dikonsumsi, termasuk di dalamnya konsentrat minuman mengandung gula dalam bentuk bubuk, pasta, padat, cairan kental atau sirup yang konsumsinya masih memerlukan proses pengenceran dan sudah dikemas dengan tujuan untuk penjualan eceran. Ini yang disebut dengan MBDK. Bagaimana perkembangan pembahasan cukai MBDK ini dari sektor kesehatan ya. Dirjen P2P sudah menyampaikan surat ke Dirjen Bea Cukai untuk dukungan dalam pengenalan cukai bagi minuman bergula dalam kemasan. Kemudian juga pernah dibahas juga, sudah dibahas dengan Kemenko PMK, Kemenq, kemudian Kemenko Ekonomi, Bappenas, dengan Komisi 9 DPR juga. Kemudian rencananya ini cukai MBDK masuk target APBN sesuai Perpres 104 2021 tentang rincian APBN sebesar 1,5 triliun. Kemenkes juga menyusun policy paper ini cukai minuman manis dan ini kita juga sudah bersurat ke Menkyu untuk dukungan pajak MBDK. Nah, ini kalau kita lihat planningnya ya dari Kementerian Keuangan mengenai pengenaan tarif cukai MBDK dengan tipenya itu spesifik multitarif. Jadi rupiah per liter berdasarkan kandungan gula. Kalau misalkan minumannya dengan kadar gula lebih tinggi, maka tarifnya lebih tinggi. Ini rencananya seperti ini. MBDK siap saji, barangnya teh, minuman sari buah, minuman berenergi. Kalau kadarnya kurang dari 5 gram per 240 mili, itu tarifnya 0. Kalau 5-20 gram per 240 mili, ini tarifnya 1.500 per liter. Dan makin tinggi dia makin besar. Untuk yang konsentrat juga seperti itu. Jadi kadarnya kalau kurang dari 5 per 240 mili tarifnya 0. Kalau 5-20, 1.500, lebih dari 20 gram itu 2.500 per liter. Kemudian ini pengenaan cukai MBDK, jadi objek cukainya adalah minuman yang mengandung pemanis berkalori yang siap untuk dikonsumsi, kemudian konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran dan konsumsinya masih memerlukan proses pengenceran. Nah, ini pengecualian jadi yang tidak dikenakan pajak ya, yang dibuat dan dikemas non pabrikasi, madu, jus buah, jus sayur tanpa tambahan gula, barang diekspor atau rusak atau musnah itu tidak dikenakan pajak. Subjek cukainya pabrikan dan importir. Tarif cukai tadi spesifik multitarif sudah seperti di atas. Saat pembayaran cukainya saat dikeluarkan dari pabrik, cara pembayarannya ini berkala, mekanisme pengawasan seperti ini. Kemudian, nah ini progres perumusan kebijakan cukai MBDK, ini teman-teman dari Kementerian Keuangan yang ikut memproses ini ya. Jadi saat ini produk MBDK sebagai calon barang kena cukai pernah disampaikan ke Komisi 9 DPR, kemudian belum disetujui. Saya nggak ngerti kenapa DPR nggak setuju ya. Kemudian sesuai norma pada Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan RPP tentang barang kena cukai berupa MBDK perlu disampaikan ke DPR. Jadi memang prosesnya harus ke DPR dulu gitu. Kalau disetujui baru bisa diketok palu dikenakan pajak gitu. Pendalaman hasil kajian melalui berbagai diskusi bersama KL terkait ya, Kemenkes, Bappenas, anggota DPR, dan POM, akademisi, World Bank, dan WHO. Kemudian penerimaan negara dari cukai MBDK ditargetkan dalam APBN 2022 1,5 triliun. Kemudian melakukan kegiatan inventarisasi perusahaan siapa-siapa saja yang memproduksi atau mengimpor MBDK.
Nah, ini rencana tindak lanjutnya, jadi mudah-mudahan tahun 2023 ya, pembahasannya bisa disetujui oleh DPR dalam RUU APBN tahun 2023. Kemudian mengusulkan inisiatif RPP, jadi harus dalam bentuk yang lebih kuat ininya regulasinya, peraturan pemerintah. Kemudian penyelesaian RPMK, R R RPDJ teknis pelaksanaan sekaligus sosialisasi, penyiapan layanan otomasi dalam aplikasi Eksis ini teman-teman dari Kementerian Keuangan untuk, mengawal, cukai MBDK. Oke, kemudian ya ini kalau kita lihat apa sih keuntungannya bila dikenakan pajak pada MBDK? Pakar Ekonomi Pembangunan IPB ini tahun 2017 memperkirakan jika pajak gula impor sebesar 10% ini bisa diterapkan, maka bisa menghemat biaya pengobatan lumayan besar 12 sampai 343,2 miliar per tahun. Kemudian mengurangi penderita diabetes sebanyak 13.200 orang dan penerimaan negara ini cukup besar, bisa kita terima 4 triliun per tahun. Nah, jadi pajak atau cukai SSB ini sangat mungkin untuk bisa diterapkan sehingga kadar gula dapat diturunkan ambang rasa manis 7%, kadar garam bisa diturunkan dengan teknologi pengawetan lain. Jadi yang suka makan ikan asin jadi nggak terlalu asin, jadi ikan kering namanya bukan ikan asin. Kemudian kadar lemak atau trans fat bisa diturunkan dengan penggunaan stearin CPO plus karotenoid, provitamin A. Jadi memang sebetulnya ada teknologi yang bisa menurunkan kadar GGL itu. Ini yang perlu dikembangkan gitu. Teman-teman akademisi bisa menyuarakan, bisa mensosialisasikan ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian ya, apa sih tantangan yang kita hadapi dalam pengendalian gula di Indonesia? Kalau kita lihat dari aspek kesehatan ya, meningkatnya angka prevalensi faktor risiko PTM, ini tentu lifestyle-nya nih yang harus kita ubah gitu. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk selalu mengingatkan masyarakat ya untuk menerapkan pola hidup sehat. Kemudian meningkatnya angka prevalensi PTM, kalau kita lihat sekarang banyak sekali yang masih muda-muda, umur 40 tahun, umur 35 tahun sudah kena serangan jantung, sudah kena stroke gitu. Karena memang ternyata setelah diperiksa, wah, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Jadi ini yang harus kita ingatkan, perlu screening secara rutin dan intervensi lebih dini ya. Kemudian meningkatnya angka kematian akibat PTM dan meningkatnya pembiayaan kesehatan. Kalau dari aspek ekonomi, daya beli masyarakat, tentu gini, kalau misalkan masyarakat mulai kerja nih, baru mulai kerja, baru lulus, kemudian kerja, biasanya udah mulai tuh ya gaya hidupnya nambah sedikit aja gajinya, gaya hidupnya udah mulai lain lagi. Udah mulai banyak yang lebih inilah bentar-bentar ngopi kemana, bentar-bentar ngeteh kemana, bentar-bentar kumpul di kafe kan, itu makanannya kayak apa tuh. Kemudian respon industri minuman dan makanan, ini yang mungkin agak rewel ya di Indonesia ini, eee, agak rewel bener gitu mintanya apa, ya memang kita, bisa mengerti bahwa kalau industri itu pasti mereka akan berhitung cost ya. Kalau misalkan reformulasi, itu berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kalau misalkan diberikan pencantuman label, berarti kan dia harus nambah lagi cost-nya. Ya memang itu ada, plus minusnya sih, tapi, pemerintah memang harus bisa lebih lebih wise lah, lebih bijaksana bagaimana kita bisa, mencarikan jalan keluar terbaik untuk, semua pihak. Kemudian sosial budaya, kurangnya budaya membaca label pangan. Nah, ini kita sedang sosialisasikan, menyusun buku saku bagaimana cara, membaca label pangan ya. Terutama kalau bisa sih mulai dari anak-anak tuh sudah ngerti kalau dia mau jajan, mau beli di warung, coba dilihat deh labelnya, itu informasi atau kandungan gizinya seperti apa, itu harus sudah dididik dari awal. Kemudian budaya minum minuman berpemanis gula, ngeteh, ngopi gitu ya, di kedai, di warung, di kafe. Kemudian teknologi, kemudian akses vending machine, di mana-mana kita sering lihat ini vending machine di stasiun, di bandara, di tempat-tempat publik sehingga memudahkan orang untuk bisa konsumsi minuman berpemanis. Kemudian kemudahan akses food delivery. Nah, ini juga
booming banget ya, ada GrabFood, GoFood, ShopeeFood, tinggal pencet-pencet pakai jempol terus langsung datang tanpa kita bergerak gitu ya. Dan ini banyak sekali pilihan makanan yang ya menurut saya kita harus bijaksana juga untuk bisa memilih makanan yang sehat karena semua yang terdaftar di GoFood, di ShopeeFood itu banyak juga makanan yang lemaknya tinggi sekali, gulanya tinggi sekali. Ya, kemudian ya kesimpulan saya kira ini slide terakhir. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi gula yang sangat berlebih. Konsumsi gula berlebih paling banyak dari minuman berpemanis dalam kemasan. Konsumsi gula berlebih menyebabkan peningkatan faktor risiko terjadinya berat badan berlebih, obesitas, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, dan meningkatnya risiko kematian dan meningkatnya beban pembiayaan kesehatan. Praktek-praktek yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengendalikan konsumsi gula di Indonesia mencakup aspek regulasi, reformulasi pangan, ini berproses ya, masih berproses, penetapan pajak atau cukai, studi riset, edukasi, termasuk pencantuman label dan pesan kesehatan pada kemasan pangan atau gerai, termasuk inisiasi menyusun RPP dan RPMQ oleh Kementerian Keuangan tentang pengaturan cukai MBDK serta penyiapan SDM dalam hal pemungutan cukai. Tantangan yang dihadapi dalam usaha pengendalian gula di Indonesia yaitu dari sektor kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk Dr. Soitawati untuk presentasinya yang sangat lengkap dan memberikan gambaran ke kita bagaimana Indonesia dan bagaimana strategi dari pemerintah serta tantangan yang dihadapi ternyata tidak mudah ya, Dok. Baik, ini pertanyaan sudah sangat banyak, baik untuk Dokter Cut maupun untuk Dokter Soitawati. Ini mungkin saya bacakan sesuai urutan ya Dok. Jadi yang pertama adalah untuk Dokter Cut dari Dokter Rihi Herwila dari IDAI Jatim. Bagaimana dengan penggunaan pemanis buatan? Misalnya ada salah satu contoh produknya pada anak. Dokter Cut, silakan. Baik. Data keamanan mengenai pemanis buatan pada anak itu masih sangat terbatas ya. Kita ketahui beberapa jenis pemanis buatan yang tanda kutip yang jenis lama gitu ya, misalkan aspartam dan lain-lain begitu. Ada yang mengaitkannya dengan resiko kanker ya, tetapi memang itu belum terbukti. Sedangkan yang tanda kutip lebih baru yang lebih populer sekarang, misalkan yang katanya lebih natural seperti stevia, itu dia statusnya itu adalah GRAS, jadi masih dianggap aman, tetapi dampak jangka panjangnya itu belum diketahui. Sehingga apakah bisa menjadi pengganti begitu ya kalau anaknya maunya minum manis pakai pemanis buatan begitu, belum bisa kita rekomendasikan. Jadi memang rekomendasinya ya adalah mengurangi asupan gulanya. Sejauh ini untuk anak di bawah 2 tahun tidak direkomendasikan menggunakan pemanis buatan apapun. Semoga nanti ke depannya akan lebih banyak lagi studinya tentang pemanis buatan ini. Terima kasih Dr. Kartini. Baik, terima kasih Dokter Cut untuk penjelasannya terkait dengan pemanis buatan itu berarti tidak saat ini belum direkomendasikan ya Dokter Cut. Kemudian yang kedua ini dari Dokter Mervin Trihadianto untuk Dokter Cut, bagaimana tata laksana bayi obesitas yang karena overfeeding ASI punya resiko sama, tapi mungkin terputus. Kemudian yang kedua, lanjut pertanyaan kedua adalah apakah ketentuan pemanis buatan itu tidak boleh untuk kurang dari 5 tahun? Itu berlaku untuk semua jenis pemanis buatan, stevia, sukralosa, aspartam, asesulfam, dan lain-lain? Karena Ya. tadi hanya stevia yang paling aman yang didengar dari Dr. Mervin. Silakan Dr. Cut. Baik, jadi satu yang pertama tentang obesitas pada anak yang mengkonsumsi ASI eksklusif ya. Pada anak-anak yang mengkonsumsi ASI eksklusif itu tetap bisa terjadi obesitas ya. Penyebabnya bisa yang karena tadi satu overfeeding,
Yang kedua adalah ada faktor-faktor lain seperti faktor-faktor genetik yang mesti kita evaluasi. Nah, tadi sudah ditampilkan perbedaannya ya, kalau misalkan pada anak-anak yang penyebabnya karena faktor asupan, biasanya dia perawakannya normal atau cenderung tinggi biasanya. Jadi itu kita membedakannya seperti itu. Sedangkan anak-anak yang ada kelainan biasanya normal atau cenderung dia perawakannya pendek dan ada keterlambatan perkembangan. Itu yang mesti kita cari, apakah ada hal-hal tersebut ya yang tidak biasa yang bisa mengarahkan kita kepada penyebab lain. Kalau misalkan kita sudah yakin bahwa ini masalahnya hanya karena asupan, artinya ASI-nya entah banyak atau kualitasnya sangat baik ya. Jadi ada beberapa ibu yang bisa menghasilkan ASI dengan kalori bahkan sampai dengan 1 kilokalori per cc itu ada ya. Jadi nah kalau seperti itu kita tinggal hitung kalorinya. Misalkan kita sudah lihat dia bahwa anaknya misalkan usianya 3 bulan misalkan gitu. Harusnya dia mengkonsumsi ASI antara 8 kali sehari gitu ya, maksimal sekitar 12 kali sehari. Maka kita hitung volume kebutuhannya berapa. Kalau misalkan selama ini sudah minum segitu, maka berarti kita menghitung lagi total kemungkinan kalorinya sangat tinggi nih ASI-nya. Berarti kita hitung dengan menurunkan volumenya. Sehingga kita bisa mendapatkan tren pertumbuhan yang baik. Targetnya tetap sama, weight gain-nya seperti weight gain yang normal ya. Jadi kita tidak menurunkan berat badan, tapi kita mengharapkan weight gain bayi tersebut sama seperti bayi normal. Misalkan 3 bulan, tadi 3 ke 4 bulan harusnya dia naik kurang lebih sekitar 600 gram per bulan. Jadi bukan menurunkan berat badan pada bayi ASI. Terus kemudian yang kedua tadi tentang rekomendasinya ya tadi ya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa di bawah 2 tahun sebenarnya no added sugar at all gitu ya. Demikian pula dengan pemanis-pemanis buatan. Jadi karena bukti safety-nya itu masih sangat terbatas, di bawah 2 tahun tidak disarankan. Demikian Dr. Tila. Ya, baik. Terima kasih Dokter Cut untuk penjelasannya tadi. Kemudian yang berikutnya ini dari Dokter Desti Arianti. Mungkin masih sama untuk Dokter Cut, yaitu penurunan berat badan pada remaja obesitas itu apakah ada rekomendasi berapa harus turun per bulannya? Seperti itu. Silakan Dokter Cut. Targetnya pada anak yang memang harus turun berat badan itu kurang lebih 0,5 kilo per minggu, jadi sekitar 2 kilo per bulan ya. Jadi tidak ekstrim mesti turun langsung 10 kilo, tidak. Pada anak kita mesti hati-hati karena pada anak masih ada pertumbuhan dan perkembangan, terutama remaja masih ada fase pubertas ya. Kalau dia ekstrim turun banyak, maka itu bisa mengganggu height misalkan seperti itu ya, pada anak yang sudah height misalkan seperti itu ada pengalaman dia turun drastis banyak, height-nya malah jadi terganggu. Jadi kita targetnya adalah turun perlahan, yang penting pertumbuhan dan perkembangannya tetap baik. Baik, jadi setengah kilo per minggu ya Dokter Cut ya, karena ini menjawab juga pertanyaan dari Dokter Muhammad Yanuar, Anggara berapa pada program weight loss itu berapa kilo per minggunya untuk turun. Baik, saya bisa loncat membacakan pertanyaan berikutnya dari Dokter Angga. Yang pertama adalah bagaimana menentukan status obesitas seorang anak dengan sindrom nefrotik yang sedang udema anasarka. Kemudian yang kedua, bagaimana pada minuman zaman sekarang seperti boba atau bubble tea yang tidak ada informasi gizinya, kandungan gulanya, seperti apa, bagaimana rekomendasi kita pada anak-anak terkait konsumsi minuman tersebut. Baik, yang pertama tadi tentang edema anasarka ya. Memang kalau edema anasarka kita tidak bisa menggunakan berat badan sebagai patokan. Jadi idealnya adalah kita menunggu sampai dengan dia mencapai hilang edemanya. Kalau misalkan masih bengkak, maka yang bisa kita gunakan adalah lingkar lengan, tetapi sebetulnya lingkar lengan tidak ada patokannya untuk obesitas itu berapa begitu ya. Kalau misalkan gizi buruk, misalkan batasnya kan adalah di bawah dari 11,5 begitu ya pada anak usia 6 sampai 59 bulan.
Kalau untuk obesitas sebetulnya tidak ada guidelines resminya. Boleh kita pakai berat badan setelah mengalami edema perbaikan. Jadi kita tunda untuk menghitung status gizinya pada saat dia masih edema nasabah. Mungkin itu seperti itu, Dr. Tartila. Kemudian yang kedua tadi boba ya. Bubble tea. Bubble tea. Nggak ada takaran nutrition fact-nya. Mungkin salah satu caranya adalah melihat berapa banyak sendok gula yang ditambahkan ke dalam bobanya ya. Kalau misalkan dia menambahkan, anggaplah 1 sendok teh gula, ya berarti kurang lebih bisa antara 5 sampai 10 gram tambahan begitu ya, si gula tambahannya. Jadi itu panduan kita untuk melihat apakah ini lebih atau tidak. Idealnya sebetulnya ya kalau anak-anak minum gula tambahan di bawah 2 tahun tetap tidak, di atas 2 tahun tadi panduannya adalah 6 sendok teh per hari. Kalau sudah lebih dari itu ya tidak kita sarankan lagi. Terima kasih Dokter Cut. Jadi bertanya ya berapa takaran dalam boba tersebut ya Dokter Cut. Baik, selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Dokter Arta terkait memang susah untuk menurunkan berat badan pada anak. Apalagi anaknya hobi makan, tetapi yang dimakan itu pure nasi dan lauk pauknya saja tanpa ada cemilan yang mengandung tinggi gula. Karena ada bakat alergi dan obesitas dengan alergi ini berhubungan sekali. Sehingga triknya selain untuk menurunkan berat badan selain berolahraga dan makanan rendah karbohidrat dan glukosa, ada lagi kah, Dok? Ya, baik. Silakan Dokter Cut. Oke, baik. Jadi sebetulnya selain karbohidrat dan gula sebagai faktor kontributor obesitas, kita juga harus memperhatikan total kalori ya. Total kalori itu adalah dari termasuk dari protein dan lemak ya. Jadi hati-hati makan banyak protein pun itu adalah bisa menjadi obesitas ya, karena intinya kalau misalkan kelebihan kan akan di-store di dalam tubuh kita, dirubah menjadi lemak begitu ya. Jadi kita juga harus memperhatikan berapa sih asupan kalori anak tersebut. Dia mungkin makannya teratur hanya 3 kali makan besar, tapi porsinya banyak, misalkan seperti itu, tidak ada cemilannya yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai dia menyebabkan kegemukan, artinya memang total kalori yang masuk lebih banyak daripada total kalori yang keluar. Nah, rekomendasinya apa tadi selain mengurangi karbohidrat, meningkatkan aktivitas fisik, tentunya adalah tadi feeding rules-nya harus diperhatikan ya. Makan terbatas hanya 30 menit. Kemudian kita memberikan kalori sesuai dengan RDA. Yang paling sering biasanya adalah kita tidak menyadari bahwa anak tersebut mengkonsumsi makanan yang kita anggapnya ini baik, tapi sebetulnya kalorinya juga cukup tinggi. Misalkan makaroni skutel gitu ya, misalkan ya, makaroni skutel itu sebetulnya dia walaupun porsinya kecil tapi dia dense kalori gitu. Jadi itu yang mesti kita perhatikan, apa sih yang dimakan oleh anak tersebut. Satu lagi adalah tidur malam. Itu juga sangat penting untuk tata laksana obesitas ya. Anak yang tidurnya lebih malam biasanya resiko obesitasnya lebih tinggi. Jadi jam tidur yang selalu on time, misalkan jam 9 malam sudah mulai tidur, jam 8 atau jam 9, itu juga sangat penting untuk terlaksana obesitas. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Cut. Mungkin sebelum ke Dokter Soita, ini ada pertanyaan masih terkait tadi mungkin yang disampaikan Dokter Cut. Dari Dokter Immaculata, bagaimana feeding rules dengan anak obesitas? Untuk persentase perbandingan karbohidrat dan protein itu bagaimana? Seperti apa, Dok? Silahkan. Baik, kalau saya tidak menyarankan secara spesifik nasinya mesti segini gitu, atau lauknya mesti segini. Pada tahap awal itu sangat sulit untuk seorang anak mengikuti rekomendasi tersebut ya. Paling awal nomor 1 adalah
berikan dulu kebiasaan yang baik. Jadi tadi makannya 3 kali, cemilannya 2 kali, cemilannya kita kasih misalkan buah potong. Awal-awal biasanya saya bilang, "Ya udah makan apa yang kamu suka." Tapi ya makannya cuma 3 kali. Misalkan gini, makan siomay, boleh nggak? Boleh, tapi cuma pas di jam makan siang. Nanti jangan jadiin siomay sebagai cemilan ya. Atau misalkan pengen makan spaghetti carbonara, boleh nggak? Boleh, tapi makannya pas jam makan malam ya. Habis itu nggak minta lagi spaghetti carbonara di jam snack sebelum tidur, misalkan gitu. Nah, itu biasanya lebih mudah diterima oleh seorang anak. Dibandingkan dengan kita langsung membatasi karbonya harusnya cuma 50 gram ya. Kamu usianya sekarang misalkan 10 tahun. Cuma boleh 100 gram ya makannya ya. Jadi udah cuma boleh misalkan 10 sendok makan nasi sehari sekali makan gitu. Itu akan lebih stressful buat anak tersebut gitu. Dari pengalaman lebih mudah kalau misalkan kita membentuk dulu mereka pola makan, punya jadwal makan yang baik, itu biasanya lebih gampang. Nanti pelan-pelan baru kita turunkan. Biasanya makannya 1,5 centong nasi. Oke deh, sekarang kita turunin ya makannya 1 centong nasi ya pelan-pelan. Sambil kita lihat bagaimana tren berat badannya. Ya, Dokter Tila. Ya, baik, terima kasih Dokter Cut. Jadi nggak saklek dengan perhitungan tertentu, tetapi bertahap ya tadi ya Dokter Cut ya highlight-nya. Selanjutnya ini dari Dokter Yiherwila, untuk Dokter Soita. Dok, bagaimana peran Kementerian Kesehatan melalui BPOM untuk membatasi distribusi minuman dengan gula yang diperjualbelikan? Bisakah dibuat aturan agar kadar gula dan minuman yang dijual misalnya per 100 ml itu tidak boleh melebihi 5 gram? Jadi kalau kemasannya 500 ml, total gulanya adalah 25 gram. Bagaimana, Dok? Silakan Dokter Ya, Soit. ini terima kasih pertanyaannya. Ini maksudnya minuman yang didistribusi itu minuman yang berkemasan, yang dalam kemasan atau minuman yang diracik. Nah, itu beda ya. Kalau di kemasan memang kita sudah ada aturannya seperti itu akan menerapkan cukai. Tapi yang diracik, diracik berarti kan dia punya gerai nih, punya outlet lah gitu ya. Ini nanti akan bertahap kita minta mereka, pasti kita akan sosialisasikan dulu membuat, apa istilahnya ya, kayak daftar kalori untuk setiap menu, gitu. Jadi misalnya nih, saya punya menu beverage-nya itu, kopi gula aren misalnya atau Thai tea gitu. Itu harus dicantumkan berapa kalorinya, berapa gulanya, berapa lemaknya, berapa. Itu nanti arahnya kita akan ke sana. Jadi untuk yang outlet-outlet yang gerai-gerai termasuk yang UMKM yang seperti itu. Tapi untuk sekarang kita ke yang kemasan dulu nih, fokus yang kemasan dulu gitu ya. Baik, jadi sudah ada arahnya ke sana ya, Betul. Dokter Soita ya. Iya. Dan mungkin selanjutnya juga ini untuk Dokter Soita, masih sama nih Dok, apakah ada batasan aturan label kemasan yang mengklaim rendah gula itu kurang dari sekian gram per gram gula per sajinya? Dan apakah boleh susu formula anak-anak itu memakai pemanis buatan aspartam? Karena ada yang dari Dokter Mervin ini pernah melihat ada salah satunya disebutkan di sini mereknya itu mengandung memakai pemanis buatan aspartam. Mhm. Silakan Dok. Iya, untuk yang minuman kemasan ya, kalau minuman kemasan per saji per 200 satu ini berapa sih sekitar 250 mili ya. Itu kalau kurang dari 5 gram itu bisa dibilang gulanya rendah gitu, maksudnya nggak terlalu tinggi lah. Nah itu, bolehlah, mengklaimnya itu mungkin, apa ya namanya, rendah biasa kalau marketing agak sulit ya, soalnya, mereka kan punya strategi marketing supaya nggak kelihatan gulanya tinggi gitu loh. Nah ini kita maksudnya masyarakat kita tuh harus cerdas membaca labelnya. Jadi kadang kalau kita lihat per saji, per ini berapa gram, lihat, volumenya berapa. Jadi kalau kira-kira rendah gula itu ya di bawah 5 gram itu okelah, masih udah rendah. Kemudian yang kedua tadi untuk susu anak dikasih aspartam. Tadi rasanya Dokter Nurul udah bilang ya, nggak boleh gitu, susu anak nggak boleh pakai, pemanis buatan, ya. Baik, terima kasih Dokter Soita. Jadi jeli ya, kita juga mengedukasi Mhm, sebagai betul. dokter kepada pasien itu jeli melihat sajian atau di dalam
pesan tersebut mengandung berapa sebetulnya gulanya per sajian. Kemudian selanjutnya dari Dokter Kuari, ini mungkin kepada Dokter Cut pertanyaannya, pada bayi yang gemuk, full ASI, kemudian pelacakan apa yang harus dilakukan untuk obesitasnya tadi? Dan yang kedua, obesitas itu kerap dikaitkan dengan teori hiperkortisolisme kronik yang berinteraksi dengan lingkungan yang obesogenik. Bagaimana tata laksana holistik terhadap obesitas tersebut? Ya, baik. Silakan Yang Dokter Cut. pertama, tadi sepertinya sudah sempat saya singgung sedikit ya mengenai kegemukan pada bayi. Tentunya anamnesisnya kita sama seperti anak lainnya ya. Riwayat tumbuh kembangnya bagaimana itu harus kita eksplor, kemudian onsetnya sejak kapan dia gemuk, misalkan dari lahir dia udah besar nih 4,5 kilo misalkan begitu ya. Terus kemudian tambah berat lagi yang bisa mengarahkan kepada misalkan hiperinsulinemia misalkan seperti itu ya, atau misalkan dia baru gemuk setelah usianya misalkan 4 bulan gitu. Nah itu tentunya kita membuat diagnosis bandingnya berbeda. Terus kemudian tadi riwayat tumbuh kembangnya ada dysmorphism atau tidak gitu ya, itu tentunya menjadi arah kita kepada etiologi dari obesitas pada bayi tersebut. Kemudian tadi asupan makannya bagaimana? Kalau misalkan kita lihat kok minum ASI-nya nggak banyak-banyak banget gitu, tapi kok gemuknya heboh sekali gitu. Nah itu salah satu yang mesti membuat kita mencari apakah ada etiologi lain dari kegemukan pada bayi tersebut. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau pada kegemukan pada bayi ASI eksklusif seperti disampaikan tadi, kita targetnya bukan menurunkan berat badan, kita menargetkan adalah weight gain-nya supaya sama seperti bayi yang normal. Jadi mungkin kita hitung berapa kalorinya, berapa kali pemberian susu ASI-nya, kemudian kita sesuaikan untuk kebutuhan kalori bayi tersebut. Yang kedua tadi tentang hiperkortisolism ya. Setahu saya hiperkortisolism yang artinya endogen, artinya yang bukan dari luar ya, bukan karena terkait penggunaan kortikosteroid jangka panjang misalkan seperti itu sebetulnya jarang ya. Tetapi memang banyak yang mengaitkan bahwa sebetulnya kita ini punya tanda kutip gennya menjadi obes ya. Banyak penelitian-penelitian yang sekarang mengaitkan hal tersebut, plus ditambah lingkungannya sangat mempermudah kita menjadi gemuk, aktivitas fisiknya kurang, kemudian makanan tinggi, gulanya banyak, dan seterusnya ya. Ada penelitiannya kalau orang-orang yang punya gen ini tidak dipertemukan dengan lingkungan yang mempermudah menjadi gemuk, ya mereka tidak jadi gemuk gitu. Jadi kita memang harus memperhatikan bahwa kok ada orang yang udah lingkungannya diperbaiki, dia masih mudah gemuk gitu ya. Yaitu salah satu faktor, memang ada faktor intrinsiknya, ada faktor genetiknya di situ. Saya rasa nanti obesitas ini akan banyak sekali perkembangannya ya, terutama di era precision medicine ya. Nanti mana yang harus olahraganya X misalkan, olahraganya harusnya yang strengthening aja atau olahraganya yang harusnya kardio saja, itu sekarang banyak penelitiannya. Kedepannya saya rasa akan semakin banyak yang bisa kita pelajari. Demikian Dr. Tiran. Ya, terima kasih Dokter Cut. Jadi pada akhirnya tata laksana individual ya Dokter Cut ya. Kalau tadi mendengarkan penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dokter Rina. Ini mungkin dua-duanya ke Dokter Cut dan Dokter Soita. Untuk jumlah gula pada makanan kemasan yang perlu kita perhatikan, apakah hanya gulanya saja ataukah jenis gula lain seperti sukrosa, fruktosa, dan laktosa yang tidak terhitung? Mungkin dari Dokter Cut Ya, dulu. baik. Tadi saya sudah sempat menyinggung ya, ada sugar, total sugar, added sugar, naturally occurring sugar ya. Jadi kita mesti tahu nih, kalau dia ngomongin gula yang mana. Biasanya kalau di kemasan tuh ada disebutkan karbohidrat total,
Terus kemudian gula, gulanya bisa dia sebutkan, misalkan dia secara spesifik belum bilang sukrosa misalkan, atau misalkan dia bilang fruktosa, high fructose syrup berapa banyak misalkan seperti itu ya. Nah, yang kita khawatirkan adalah si added sugar ini. Jadi bukan kita tidak melihat total sugar ya. Jadi kalau kita cari itu si added sugarnya. Karena misalkan begini, minum susu gitu ya, kan di dalamnya memang ada karbohidrat dari laktosa ya, tetapi yang membuat gemuk itu bukan si laktosanya, tetapi adalah si added sugar yang ada di dalam susu tersebut. Demikian tadi saya sempat mencontohkan ya, tadi ada nutrition fact yang kita lihat. Tadi kalau yang tadi hanya disebutkan gulanya saja, tapi ada beberapa juga yang menyebutkan sukrosanya berapa banyak, misalkan seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Cut. Mungkin Dokter Soita ada tambahan terkait dengan pelabelan dari gula-gula ini? Ya, saya kira apa yang disampaikan dokter itu sudah oke. Jadi memang yang kita lihat itu adalah gula tambahannya, ya. Itu yang perlu diwaspadai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Dokter Jenny, ini untuk Dokter Soita, bagaimana dengan makanan produk industri rumah tangga atau UMKM yang seringkali tidak ada informasi gizi, seringkali tinggi gula dan lemak yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Adakah solusi dari Depkes untuk jenis produk tersebut seperti minuman Thai tea, kopi martabak dan merupakan salah satu faktor dari penyebab obesitas? Mm-mm. Silakan, Dok. Ya, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk yang non fabrikasi memang tidak dikenakan cukai. Cuma ini menjadi PR juga nih buat kami ya, buat Kemenkes untuk mengatur para pelaku UMKM untuk mencantumkan eh, nutrisi pangan yang dia jual di gerainya gitu. Jadi nanti ke depannya itu kita akan atur seperti itu. Jadi setiap gerai akan harus mencantumkan kandungan nutrisi pada makanan yang dia jual. Itu termasuk Thai tea atau makanan-makanan yang lain. Untuk saat ini memang kita belum karena kita masih fokus dulu ke yang MBDK gitu. Jadi nanti ke depannya ke sana. Baik, terima kasih Dokter Soita untuk penjelasannya. Selanjutnya ini dari Dokter Dodi Firmanda untuk Dokter Cut. Ini yang lagi tren nih Dokter Cut. Indikasi bariatrik surgery pada anak obesitas. Kapan indikasinya? Silakan Dokter Cut. Baik, tidak semua anak terindikasi menjalani operasi bariatrik. Yang pertama, indikasinya adalah berat badan tidak turun walaupun sudah dengan tata laksana yang adekuat selama minimal 6 bulan. Yang kedua, dia tergolong sebagai super obes, IMT-nya lebih dari 40. Kemudian yang ketiga adalah anak itu sudah harus mencapai, istilahnya kita bilang pertumbuhannya sudah optimal begitu ya. Biasanya kita melihat batas usianya sekitar 15 tahun. Untuk dia bisa menjalani operasi bariatrik. Demikian Dr. Tila. Baik, untuk pengalaman Dokter Cut sendiri, ada pasien anak yang sudah dilakukan bariatric surgery, Dok? Di RSCM belum. Kita mungkin dulu pernah mendengar kasus anak yang obesitas yang Arya ya, yang dari Bandung. Itu dia akhirnya menjalani operasi bariatrik, tetapi yang perlu diingat adalah operasi bariatrik itu tidak sesederhana itu ya. Jadi sudah operasi sudah gampang gitu, tidak. Tetapi maintenance-nya setelahnya. Makanan apa yang bisa dia konsumsi setelah operasi bariatrik. Kemudian juga menjaga dengan pola aktivitas fisik bagaimana yang harus diperhatikan setelah operasi bariatrik. Jadi tidak semata-mata operasi kemudian selesai ya. Operasinya pun bukan operasi yang sederhana ya. Resikonya juga harus kita sampaikan kepada orang tua karena bahkan bisa berakhir dengan kematian ya kalau misalkan tidak dilakukan dengan tepat. Demikian Dr. Tila. Baik, terima kasih Dokter Cut untuk penjelasannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Dokter Harmon Mawardi.
Ini juga mungkin ke Dokter Cut. Ini yang sering nih Dokter Cut karena terkait dengan penggunaan puyer akhir-akhir ini yang semakin meningkat dan, pertanyaannya bagaimana konsumsi madu sebagai pemanis puyer pada anak, berapa batasan umurnya karena beberapa ibu keberatan. Mungkin terkait dengan kandungan gulanya. Ya. Silakan Dokter Cut. Madu boleh diberikan pada anak di atas usia 1 tahun ya, di bawah usia 1 tahun tidak boleh diberikan madu, sehingga kita berikan penjelasan kalau di bawah 1 tahun ya mau nggak mau dia pilihannya adalah menggunakan puyer misalkan dengan air putih atau eh, diminum dengan begitu saja ya tanpa pemanis tambahan ya. Di atas 1 tahun boleh menggunakan madu, tapi tentunya jumlahnya sesuai dengan anjuran ya. Jumlah pemanis atau tambahan gulanya sama tadi seperti rekomendasi yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih, Dokter Cut. Mungkin, juga, ini terkait waktu juga, kita sudah sampai pada akhir diskusi kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber kita, yaitu Dokter Cut dan Dokter Soitawati yang telah menyampaikan, materinya, dengan sangat jelas dan membukakan wawasan kita semua terkait dengan obesitas pada anak, dalam hal ini kaitannya terhadap, gula tadi. Mungkin kalau saya boleh, bacakan kesimpulan mengenai obesiti pada anak, what should we do? What should we know? Yaitu yang pertama kita harus tahu, bahwa prevalensi obesitas ini sangat meningkat terutama pasca pandemi, yaitu dengan adanya terkait perubahan, terutama mengenai gaya hidup. Kemudian, yang kedua untuk penegakan diagnosis obesitas ini harus dilengkapi anamnesis dan pemeriksaan yang baik dan lengkap supaya kita tahu etiologi maupun komorbidnya. Kemudian gula sendiri merupakan faktor kontributor yang sangat besar terhadap kejadian obesitas dan dengan menurunkan konsumsi gula ini juga berkorelasi dengan penurunan indeks massa tubuh. Dan tata laksana mungkin juga individual, selain pembatasan gula juga aktivitas fisik, kemudian modifikasi perilaku. Kemudian tadi kita juga mengenal istilah-istilah terkait sugar tadi dan yang penting yang perlu kita edukasikan kepada pasien terkait dengan added sugar atau gula yang ditambahkan itu berapa banyak yang mesti kita lihat maksimal pemberiannya, kemudian harus dihindari pada usia kurang dari 2 tahun. Kemudian, untuk strategi pengendalian konsumsi gula dan pengendalian penyakit tidak menular, tadi, juga memberikan wawasan kepada kita, bagaimana besaran masalah yang ada di Indonesia. Tadi mungkin ditampilkan adalah seluruh populasi yang ada, tetapi kita juga melihat di sini proporsi anak yang semakin meningkat dan bagaimana tadi anak tertinggi usia pada populasi anak itu, konsumsi, gula terbanyak itu adalah pada kelompok 0 sampai 4 tahun. Kemudian tetapi dengan besaran masalah seperti ini, dari pemerintah sudah, banyak, melakukan strategi, baik itu dalam hal regulasi, kemudian rekomendasi, reformulasi, maupun, dalam, peraturan pajak maupun, cukai, serta adanya studi, serta edukasi ke masyarakat. Baik, saya rasa, demikian kesimpulan yang bisa saya bacakan dari, 2 narasumber yang sudah hadir pada siang menuju sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas seluruh ilmunya kepada Dokter Cut maupun Dokter Soitawati. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara, simposium ilmiah dari IDAI selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup online simposium pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.